Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Engineering Study. Di video kali ini kita akan membahas tentang kerugian mayor dan kerugian minor, atau sering kita kenal pada mekanika fluida, yaitu minor losses dan major losses. Nah, minor losses dan major losses ini terjadi pada sebuah sistem perpipaan. Semua sistem perpipaan itu mengalami kerugian mayor dan kerugian minor. Nah, apa itu kerugian mayor dan apa itu kerugian minor? Nah, nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, sistem perpipaan itu sering kita jumpai di dunia industri ya, baik industri migas, industri kertas, ataupun bahkan di PDAM ya, perusahaan air minum juga mempunyai sistem perpipaan. Nah, untuk menghitung berapa kapasitas pompa yang dibutuhkan, itu juga kita harus mengetahui dulu sistem alirannya dan kerugian apa saja yang ada di sebuah sistem perpipaan itu, sehingga kita bisa nantinya menentukan kapasitas pompa yang akan kita pakai untuk mengalirkan fluida itu. Nah, di sistem perpipaan itu tadi ada dua kerugian, yaitu ada kerugian mayor dan kerugian minor. Nah, kerugian mayor itu apa? Nah, kerugian mayor itu kerugian aliran di dalam sebuah pipa yang disebabkan oleh friction atau gesekan yang terjadi di sepanjang aliran terhadap dinding pipa. Nah, ketika pipa itu semakin panjang ya, aliran itu semakin jauh sumber sama tempat produksinya, nah itu maka semakin besar juga itu head loss-nya, kehilangan energinya. Nah, di sini ada persamaan head loss mayornya, ada F dikali dengan L per D V pangkat 2 per 2G. Nah, ini sudah kita bahas kemarin. Persamaan ini adalah persamaan Darcy-Weisbach, itu dipakai ketika kita menghitung kemarin ini ya, belajar diagram Moody ya, Nah, faktor gesekannya itu kalau yang fluida laminar kemarin itu 64 R, tapi kalau yang fluidanya itu turbulen, maka frictionnya itu harus diketahui nilai dari kekasaran sebuah dinding pipa dibagi dengan diameternya. Nanti kita mendapat nilai dari faktor gesekannya melalui berdasarkan pada diagram Moody seperti itu. Nah, ini jadi untuk aliran kerugian minor itu terjadi di sepanjang pipa alirannya. Yang pipa lurus terjadi gesekan friction antara fluida dan dinding pipa, yang kemarin kita lihat juga ada namanya viscous sublayer, lapisan tipis di dinding pipa. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya kerugian atau head loss-nya. Nah, kemudian di sini ada kerugian minor. Kerugian minor itu kehilangan energi dari fluida yang disebabkan oleh perubahan penampang atau arah aliran, seperti perubahan luas penampang, katup, belokan, dan orif. Nah, di sini kita sering menggunakan, kalau di pipa-pipa sistem perpipaan di rumah kita pakai elbow, pakai T. Nah, itu sebenarnya kita harus memperhitungkan berapa sih kerugian head loss-nya ketika kita memakai itu gitu. Pasti energinya akan hilang ketika kita banyak menggunakan belokan ataupun perubahan penampang seperti itu, dari pipa kecil ke besar, besar ke kecil, itu akan mengalami head loss. Nah, nilainya itu persamaannya itu adalah KL V pangkat 2 per
2G. Nah, KL itu apa? KL itu adalah coefficient lossesnya. Jadi setiap perubahan bentuk penampang itu ada coefficient lossesnya. Seperti kita bisa lihat di sini ada perubahan dari berbentuk tepian tajam ini ya, tepian tajam. Kemudian ini ada sedikit dibelokkan. Jadi kita lihat dari alirannya, aliran masuknya ini ada panahnya V-nya, aliran masuknya, kemudian ini aliran keluarnya. Nah, seperti di sini pipa inlet ini KL-nya itu 0,8, di sini ada 0,5, di sini KL-nya 0,3. Nah, pipa exit-nya KL-nya sama dengan alfa, KL sama dengan alfa, KL-nya sama dengan alfa. Itu untuk perubahan penampang seperti ini. Nah, di sini ada perubahan penampang di ekspansi ataupun ini pembesaran, pengecilan. Nah, kalau pembesaran itu ada persamaannya. Untuk mencari K-nya, coefficient lossesnya ada alfa dikali dengan 1 dikurang dengan D kecil pangkat 2 dibagi dengan D besar pangkat 2 dipangkatkan 2. Nah, sedangkan untuk pengecilan, pengecilan mendadak di sini, pengecilan mendadak kita melihat dari grafiknya di sini. Di sini kan ada pembesar D besarnya sama D kecilnya. Nah, kita mencari rasionya ini dulu. D2 dibagi dengan D kecil pangkat 2 dibagi dengan D besar pangkat 2. Nah, nanti dapat nilainya berapa? Kemudian kita tarik garis. Nah, nanti dapat nilai KL-nya. Misal di sini ada pipa yang di besarnya ini diameternya 10 umpamanya 10 mm, dan yang di D kecilnya ini 5 mm. Jadi 25 di pangkat 2, 5 kali 5 25, 10 kali 10 sama dengan 100 ya. Jadi 25/100 seperempat. Nah, 1/1 tuh 0,025 ya di sini. Di sini tarik garis ke sini, nanti akan ketemu K-nya seperti itu. Nah, kalau di sini ya mungkin kalian sering lihat seperti ini ya, redusernya, ekspansi ataupun redusernya. Nah, ini untuk kita menentukan nilai K-nya berdasarkan sudut tetanya. Sudut tetanya ini berapa dan rasio diameternya berapa. Nah, di sini ada pembesaran ini ya, pembesaran expansion. Jadi kita berapa mencari nilai K-nya. Nilai K-nya di sini ada perbandingan, intinya perbandingan rasio sama sudut tetanya ini. Nah, kita bisa mencari di sini ada sudut teta 20. Nah, kalau jika sudut tetanya 20 itu kita tinggal memilih nih nilai K-nya berapa. Nah, kalau untuk sudut teta 30 ini 45 sampai 60 ini. Nah, jadi biasanya itu pipa-pipa yang di pasaran juga sudut tetanya tidak jauh dari ini, kecuali kita buat sendiri ya. Kalau di pasaran sepertinya sudut-sudutnya emang sudut 20, 30, 45, dan 60. Nanti kita tinggal memakai persamaannya ini. Mungkin rasio diameternya aja yang berbeda seperti itu. Nah, ini yang sering kita jumpai mungkin kita sering menggunakannya ya. Kalau kita masang saluran pipa air di rumah kita, nah ini ada pakai elbow. Ini elbow itu beda-beda nilai K-nya. Ini kan elbow semut nih ya, elbow semut, tidak patah, tidak sharp dia membentuk patahan, tidak. Jadi membentuk
smooth, halus ya, ada lengkungan. Nah, kemudian di sini kalau ini tidak berlengkung, di sini pipa 45 derajat. Nah, kemudian ada return band. Nah, itu pipanya bentuk U nih, sambungannya sambungan U. Kemudian sambungan T, nah, sambungan T, nah, T. Nah, itu ada nilai K-nya. Ini tidak, tinggal kita pakai aja nilai K-nya ini. Kita mau yang mana? Jadi ketika kita menggunakan ini semua ya harus kita hitung semua berapa sih kerugian minornya di sini. Ya, seperti itu. Nah, langsung saja kita membahas sebuah contoh soal nih di sini. Nah, contohnya ada sebuah pipa air horizontal berdiameter 6 cm mengembang secara bertahap menjadi pipa berdiameter 9 cm. Dinding bagian ekspansi dimiringkan 10 derajat dari sumbu. Nah, kecepatan rata-rata dan tekanan air sebelum bagian ekspansi masing-masing adalah 7 meter per detik dan 150 kPa. Nah, aliran masuknya ya. Tentukan head loss di bagian ekspansi dan tekanan pada pipa berdiameter lebih besar. Jadi kita mencari di sini. Ada P2 nya ya, P1 nya udah ada 150, P1 juga sudah ada. Nah, P2 nya yang belum ada. Nah, koefisien dari perbesaran mendadak diambil dari total sudut. Jadi di sini tadi ada 10 ya, dan 10. Jadi total sudutnya ada berapa? 20 derajat. Rasio diameternya kan ini ada D kecil per D besar. D besar sama dengan berapa? 6 dibagi 9. 6 dibagi 9 berapa tadi? 6 dibagi 9 sama dengan 6 per 9 ya, sama dengan 0,0611 ini. Nah, sini. Nah, kita dapat nilai berapa? Nah, ini nilai K-nya di sini. Nilai K ini tidak langsung dapat ya, kita harus cari tadi. Kita cari rasionya baru kita lihat tabelnya tadi. Nah, di sini kan tadi expansion ya, bukan pengecilan tapi pembesaran, bukan contraction. Nah, jadi D kecil per D besar dapat 0,6112. Kalau di sini 0,6.0 ya, ini ada 0,15. Kalau 0,61 berarti lebih di atas, di bawah 0,08, berarti di antara 0,10 sama 0,15. Makanya kita interpolasi, tadi diinterpolasi dapat hasilnya 0,133. Nah, seperti itu kita mencari coefficient loss-nya. Kemudian kita, sebelum kita mencari itunya, kita harus mencari V2 nya. V2 dari hukum konservasi massa, M1 sama dengan M2. Maka didapatlah nilainya V2 nya. V2 di sini berarti 3,11 meter per detik. Mana di sini V2 ya, V2 V keluarnya. Jadi seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwasanya kalau masuk fluid daya diameternya kecil, kalau keluar pasti kecepatannya akan menurun ya. Tapi nanti ini dia pembesaran, pasti nanti P2 nya itu pasti akan lebih besar dari P1. Nanti kalau kalian menghitungnya salah, menghitungnya P2 nya lebih kecil, berarti perhitungannya salah. Coba diulangi lagi. Nah, ini tadi itu persamaan Bernoullinya seperti itu ya, persamaan Bernoulli, hukum Bernoullinya seperti itu.
Nah, kemudian head lossnya gimana? Head loss bagian ekspansinya ya. Nah, kita udah dapat nilai K-nya tadi 0,133 dikali dengan 7 ini V1 masuknya kali 2G sama dengan head lossnya 0,33 meter. Jadi kerugiannya 0,33 meter kerugiannya. Kemudian kita mau mencari P-nya, berapa P-nya? Nah, P2-nya kita pakai persamaan Bernoulli equation-nya ya. Jadi karena tidak ada perbedaan tinggi, ya kan? Tidak ada perbedaan tinggi dari aliran, ya Z-nya hilang. Kemudian H-nya juga nggak ada, tidak dipompakan. H turbin itu juga nggak ada. Nah, maka didapat persamaannya seperti ini. V1 ditambah rho alfa 1 V2 dikurang alfa 2 V2 per 2G HL. Nah, head loss-nya kan kita sudah dapat tadi head loss-nya nih. Head loss-nya sudah ada. Nah, jadi kita tinggal masukkan persamaan, kemudian satuannya jangan lupa, satuannya kita rubah. Nah, dibagi dengan 1000, dikali 1 kPa per 1 kN per 2. Didapatlah nilai dari P2-nya 168 kilopascal. Nah, P2-nya 168 ya. kPa. Nah, jadi masuknya 150 kan. Jika keluarnya pasti harus lebih besar lah. Kan di sini kan luas penampangnya juga besar, sehingga P2-nya pasti lebih besar. Kalau P2-nya dihitungnya lebih kecil dari P1 itu otomatis jawabannya salah. Kemudian V2-nya, kalau V2-nya itu lebih besar daripada V1, ya otomatis V2-nya juga perhitungannya salah. Nah, ini contoh soalnya dari contoh soal untuk kerugian minornya. Nah, untuk jika belum jelas mungkin bisa komen di channel video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.